Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Kita baca dulu dari Saweria. Dari Samit, terus mencerdaskan Let's go. Tolong dibahas pegunungan batu di Madinah Mekah. Udah pernah mas? Udah lama banget sih pernah saya bahas gunung api di Madinah dan Mekah. Coba cek video saya yang ini, yang video tentang Harat Rahat, lapangan vulkanik aktif terbesar di dekat kota Madinah. Itu udah lama banget saya bikin. Itu gunung api yang ada di sekitar Mekah Madinah, dan itu besar banget. Cek aja di situ. 2025 malah. April 2025, lebih dari 1 tahun yang lalu. Cek aja mas, itu Harat Rahat. Next. Dari Aco, berkarya terus mas. Terima kasih. Next dari Blondo. Tidak ada komentar, tapi thank you. Next dari Ujang Y. Kalau ke Ponorogo kabari, bisa saya temani ke lapangan. Bisa cerita dana ngebel. Nanti kalau ada waktu mas ke ngebel. Oh ya, kemarin saya lihat di berita itu Danau Ngebel ngeluarin itu lagi ya, belerang. Beberapa tahun lalu juga pernah sih ngeluarin belerang. Bahkan dulu pernah belerangnya keluar tuh sampai bikin keramba di sana, ikan-ikan air tawar itu pada mati. Jadi sebenarnya wajar aja kalau Danau Ngebel itu masih mengeluarkan belerang kan. Kan di sebelahnya juga ada kan, di sekitar situ pemandian air panas. Karena ya Danau Ngebel itu salah satu kawah dari Gunung Wilis. Next dari Arman. Terima kasih bang, ini buat ngopi sama beli gorengan ya, hehe. Thank you, nanti saya beli kopi sama gorengan. Kalau ngopi tiap hari sih, kalau gorengan jarang-jarang. Dari Kulon Won. Lek, gempa di Banyuasin karena sesar belum terdata ya? Kenapa di sana ada sesar padahal jauh dari patahan Semangko? Apakah di Indo ada sesar yang belum terdata juga? Gempa Banyuasin. Oh, ini gempanya dekat Sungai Musi ya, dekat di di muaranya Sungai Musi. Di sekitar situlah. Kalau dari penjelasan BMKG itu memang belum terdata mas, sesar di situ. BMKG bilang itu gempa gara-gara ada sesar geser. Dan itu memang belum terpetakan, belum teridentifikasi. Kalau secara lokasi itu memang jauh dari sesar Semangko atau sesar besar Sumatera. Tapi yang perlu diketahui bahwa sesar itu tidak harus dekat dengan zona subduksi atau zona tabrakan lempeng. Ya, sesar itu bisa muncul di mana saja. Karena dinamika mantel bumi itu kan ya tidak bisa diprediksi. Dia bergerak secara acak. Dan energi dari tektonik kan juga bisa disalurkan kemana saja. Dan ketika menemui zona yang bisa dikatakan lemah, yaitu bisa terjadi sesar. Seperti kasus yang di Sungai Musi ini, yang di Banyuasin. Tapi kalau kita geser agak ke barat, di sekitar perbatasan Kabupaten Banyuasin sama Kabupaten mana ini? Musi Banyuasin. Itu sebenarnya banyak mas struktur tektonik, terutama antiklinal ya. Kayak ini antiklin Berau Benyatan, antiklinorium Tamiang, sama antiklin Keluang. Itu banyak struktur tektonik di sana. Struktur terutama lipatan ya, atau struktur geologi yang dimana batuannya itu terlipat ke atas. Dan kalau kita geser ke arah timur, di dekat Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung sendiri itu sebenarnya itu zona sutur mas. Jadi zona sutur itu zona tabrakan antara lempeng. Jadi di paleogeologinya Kepulauan Bangka Belitung itu hasil tabrakan lempeng. Makanya di sana itu ditemukan salah satunya itu granit tipe S. Jadi granit tipe S itu granit yang terbentuk bukan karena gunung api, tapi gara-gara adanya tabrakan lempeng. Nah, apakah sesar yang ada di Banyuasin yang menimbulkan gempa kemarin itu adalah jejak-jejak sesar yang
terbentuk gara-gara tabrakan lempeng di masa lampau di sekitar Bangka Belitung. Nah, itu juga belum tahu. Jadi ya gitu mas, sesar itu bisa muncul di mana saja di permukaan bumi. Tidak harus di dekat zona tektonik ataupun di dekat sesar yang besar kayak sesar Semangko tadi. Jadi sesar bisa terbentuk di mana saja. Jadi tetap waspada. Terima kasih yang udah support kita di Saweria. Bagi yang mau support channel ini, bisa klik link di bawah atau QR code di sini. Terima kasih. Next, dari @markusafalun 8444. Mau tanya bang, mudahan masuk video komentar warga bumi selanjutnya. Apa Ring of Fire ada siklus aktif pasif mah bang? Waktu gempa terbaru di Filipina dan Sulawesi, notif gempa di app detektor gempa mendadak membludak yang biasanya 1 atau 2 notif aja tiap hari. Pas dicek petanya sepanjang area Ring of Fire terdeteksi gempa. Jadi gini, kita harus membedakan antara gempa tektonik dengan gempa vulkanik. Gempa tektonik itu ya murni dari aktivitas lempeng tektonik yang bergerak, baik subduksi ataupun kolisi, ataupun sea spreading atau pembelahan lempeng samudera. Yang pertama itu. Yang kedua, gempa vulkanik itu ya murni dari aktivitas magma di dalam gunung api, aktivitas dapur magma. Ketika gunung api mau meletus, itu magmanya kan naik. Nah, itu biasanya akan menyebabkan gempa atau tremor yang sangat banyak. Bahkan sehari itu bisa puluhan, bisa 10, bisa 20, bisa 30, 40, itu bisa. Itu gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik ya murni karena aktivitas gunung api. Kalau tektonik ya dari aktivitas lempeng tektonik yang bergerak. Satu itu. Yang kedua, soal gempa Filipina kemarin dan gempa secara umum. Jadi kalau terjadi gempa, baik itu gempa yang karena lempeng tektonik ataupun sesar, itu biasanya akan ada blok, baik entah di lempeng samudera atau lempeng benua, itu yang patah. Ada blok yang patah, entah patahnya naik, turun, atau bergeser. Nah, ketika blok tersebut patah, itu kan merilis energi dari tekanan, dan energi tersebut akhirnya menimbulkan gempa. Nah, ketika sudah patah, blok tersebut itu tidak diam sebenarnya. Blok itu akan berusaha menyesuaikan posisinya. Jadi kayak adjustment posisi. Dan biasanya itu akan berusaha untuk kembali ke posisi awal. Nah, ketika blok tersebut berusaha untuk menyesuaikan posisinya, itu akan muncul lagi gempa-gempa yang lebih banyak atau gempa-gempa yang lebih kecil. Makanya ketika terjadi gempa yang besar, itu setelahnya akan muncul banyak lagi gempa-gempa kecil. Nah, gempa-gempa kecil itu diakibatkan oleh blok yang patah tadi sedang melakukan penyesuaian terhadap posisinya, sehingga yang mungkin sebelumnya patah ke atas, terus itu berusaha untuk turun kembali. Nah, ketika blok tersebut berusaha untuk turun kembali, itu kan menimbulkan gempa juga. Makanya ketika habis terjadi gempa besar, bahkan nggak selalu gempa besar, gempa yang kecil pun, itu setelahnya pasti ada gempa-gempa susulan yang banyak. Kayak contohnya kemarin, saya bahas di Sesar Mentawai, ada salah satu gempa itu, setelah gempa yang utama itu masih ada 19 kali gempa susulan. Nah, 19 kali gempa susulan itu dihasilkan karena blok yang patah itu berusaha menyesuaikan posisinya, sehingga menghasilkan gempa juga. Nah, sama kayak kasus yang di Filipina sama Sulawesi kemarin. Nah, ketika ada blok yang patah, maka dan menimbulkan gempa, maka setelahnya bloknya itu menyesuaikan dan menghasilkan gempa-gempa yang lebih banyak, tapi relatif magnitudonya lebih kecil. Jadi seperti itu. Dari Filosofem Dun Kelhit, Baliku, apakah benar Gunung Maria di Tawau, Sabah merupakan gunung api? Saya melihat bentuk yang mirip bekas kaldera menghadapi selatan. Adakah bukti geologi seperti batuan vulkanik, lava, atau endapan piroklastik yang mendukung bahwa daerah ini pernah mengalami aktivitas vulkanik? Iya mas, Gunung Maria Tawau itu memang gunung api tua lebih tepatnya. Jadi kalau dari salah satu paper yang menjelaskan itu pegunungan yang ada di situ atau di Sempurna Peninsula itu terbentuk gara-gara adanya subduksi dari lempeng Laut Sulawesi ke arah Kalimantan.
Dan itu terjadi di sekitar periode Miosen. Miosen itu ya sekitar 15 tahun yang 5 sampai 15 juta tahun yang lalu lah, sekitar segitu. Cuma sekarang ya memang udah gak aktif. Dan tapi panas buminya itu masih ada di sana. Makanya di sana itu dikembangkan juga geothermal. Karena ya memang itu bekas gunung api tua. Cuma ya sekarang memang udah gak aktif. Dan sebenarnya itu kan ke arah Filipina, di Kepulauan Sulu, itu kan juga vulkanik semua. Itu dari subduksi dari lempeng Laut Sulu. Itu juga vulkanik juga. Next dari Ahmad Wai di Volcano. Min, mengapa gunung berapi yang ada di Pulau Flores tidak ada yang tingginya sampai 3000-an mdpl? Jadi gini mas, kalau kita ngomongin Sunda Arc atau Kepulauan Gunung Api Sunda, yaitu dari Sumatera, Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara, sampai Kepulauan Banda. Bisa dikatakan Kepulauan Nusa Tenggara sampai Banda itu adalah pulau yang relatif paling muda dibandingkan Pulau Jawa, apalagi Sumatera. Oke, yang pertama itu Nusa Tenggara itu jauh lebih muda daripada Pulau Jawa sama Sumatera. Pulau Jawa itu pernah mengalami fase seperti Nusa Tenggara. Jadi kepulauan kecil-kecil banyak kayak gitu pernah mengalami fase. Kapan? Ya sekitar 5 juta tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu, 15 juta tahun yang lalu, dan sebelumnya. Di periode Miosen, Pulau Jawa itu ya kayak Nusa Tenggara itu, kepulauan kecil-kecil banyak. Oke. Nah, karena Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu jauh lebih tua dibandingkan Nusa Tenggara, otomatis sedimen-sedimen yang kemudian terendapkan di Pulau Jawa, ya sekarang bentuk Pulau Jawa, itu jauh lebih tebal. Jadi mungkin sedimen dari gunung api yang erupsi, terus atau dari erosi, yang kemudian tererosi ke bawah, terus mengendap, dan sekarang menjadi Pulau Jawa, terus ditambah lagi mungkin ada sedimen dari batu gamping, karang, koral, yang kemudian kena proses tektonik, terangkat, itu jadi lebih tebal. Nah, ketika muncul gunung api, otomatis gunung apinya akan berada di atas sedimen tersebut. Misalkan sedimennya segini, terus gunung apinya kan pasti muncul di atasnya sini kan. Jadi ibaratnya kaki gunung api yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, kakinya itu udah ada di daratan. Nah, sementara Kepulauan Nusa Tenggara itu jauh lebih muda. Ketika jauh lebih muda, maka kakinya gunung api yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara itu masih di bawah laut, belum di daratan. Ya ada yang di daratan, tapi sebagian masih ada di bawah laut. Sementara yang ada di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera, itu ya kakinya ada di daratan. Karena satu, pulaunya jauh lebih tua. Yang kedua, proses tektoniknya juga lebih lama. Ada proses pengangkatan juga kan, karena ada subduksi kan. Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu banyak pengangkatan juga. Sehingga, yang pertama, sedimennya lebih tebal. Yang kedua, pulaunya udah terangkat. Yang ketiga, ketika muncul gunung api, otomatis gunung apinya udah di atas sedimen-sedimen tersebut yang udah terangkat. Jadi ya kakinya udah di daratan. Sementara Nusa Tenggara, kakinya itu sebagian masih di laut. Jadi kalau saya analogikan secara sederhana, gunung api yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, itu kayak kita punya kue tart. Nah, gunung api yang ada di Jawa dan Sumatera, itu toppingnya. Di atas kan toppingnya. Topping kue tart yang di atas. Nah, sementara gunung api yang ada di Nusa Tenggara itu baru kuenya, kue yang paling bawah. Mungkin atau kue yang agak tengah lah. Jadi otomatis beda kan. Yang di Jawa itu toppingnya. Sementara yang di Nusa Tenggara itu yang kuenya. Analogi sederhananya kayak gitu. Next. Dari @jackshark, Bang, menurut abang apakah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak sudah ada ketika Gunung Toba Purba meletus? Gunung Toba Purba itu meletus maksudnya yang mana? Toba itu banyak sekali letusannya sebenarnya. Cuma yang paling terkenal itu kan ya letusan yang sekitar 70.000 tahun yang lalu. Itu kan letusan terakhirnya, atau Yongtobatuv. Kalau letusan Toba yang terakhir yang terkenal itu sekitar 70-an ribu tahun yang lalu, ya Gunung Sinabung, Gunung Sibayak ya udah ada, itu kan gunung api Pleistosen. Kalau yang purba, maksudnya purba yang mana? Kalau yang terakhir kemarin ya udah ada mas.
Gunung Sinabung, Gunung Sibayak itu. Next, dari Atlas FM 8795. Mas, aku mau tanya, kenapa lempeng samudra lebih berat daripada lempeng benua? Apakah bisa lempeng benua menjadi lempeng samudra dan sebaliknya? Kenapa lempeng samudra lebih berat daripada lempeng benua? Ya, karena komposisinya beda, Mas. Komposisi magma yang menyusun lempeng benua dan lempeng samudra itu beda. Komposisi magma yang menyusun lempeng samudra itu jauh lebih berat dibandingkan lempeng benua. Lempeng benua itu banyak mengandung silika. Nah, silika itu lebih ringan. Nah, lempeng samudra itu banyak mengandung mineral-mineral yang lebih berat, seperti magnesium, fero, dan banyak logam-logam lainnya, yang itu otomatis lebih berat. Ibaratnya lempeng samudra itu kayak air, sementara lempeng benua itu kayak minyak. Nah, karena air lebih berat dibandingkan minyak, otomatis air akan di bawah. Nah, sebaliknya, karena minyak itu berat jenisnya lebih ringan dibandingkan air, maka posisinya akan di atas. Seperti itu. Terus, apakah bisa lempeng benua menjadi lempeng samudra dan sebaliknya? Jadi, lempeng benua itu bisa terbelah melalui proses yang disebut sebagai rifting. Contohnya yang sekarang masih berlangsung itu di Afrika. Itu di wilayah seperti Djibouti, terus Ethiopia, terus ke arah selatan sampai di danau-danau ini. Itu adalah lempeng benua Afrika yang sekarang sedang terbelah, dan itu bergerak ke arah timur. Nah, pergerakan lempeng semacam ini itu disebutnya sebagai rifting, di mana lempeng benua itu bergerak saling berlawanan arah sehingga terbelah. Nah, nanti ketika benua tersebut terbelah, maka magma yang mengisi zona yang terbelah tadi itu adalah magma lempeng samudra, sehingga terbentuk lempeng samudra. Ketika benua terbelah, maka yang muncul adalah magma-magma yang bersifat mafic, ultramafic, yang dimana magma-magma ultramafic itu adalah magma lempeng samudra. Apakah di Indonesia pernah terjadi hal semacam ini? Hampir pernah, yaitu di Selat Makassar. Selat Makassar itu sebenarnya adalah lempeng benua. Sebenarnya sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu nempel ke Kalimantan. Cuma karena ada gerakan rifting atau pembukaan lempeng benua, itu terbelah. Cuma karena ada proses tektonik yang terjadi di wilayah timur Indonesia, akhirnya Selat Makassar ini gagal terbelah. Jadi itu masih lempeng benua yang menipis, karena sebagian wilayah Sulawesi itu bergerak ke arah timur. Cuma nggak sampai terbuka lempeng samudranya. Makanya kalau kalian lihat Selat Makassar itu jauh lebih dalam dibandingkan Laut Jawa. Ya karena itu lempeng benuanya terbelah. Cuma nggak sampai habis. Lempeng benuanya itu nggak sampai terbelah habis. Terus apakah bisa lempeng samudra menjadi lempeng benua? Di geologi itu ada yang namanya zona oviolit. Zona oviolit itu sebenarnya adalah lempeng samudra yang udah terangkat dan itu nempel ke lempeng benua dan menjadi daratan. Misalnya kayak di wilayah ini yang Sulawesi Tengah, sekitar Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara. Bukan ya. Ini di sekitar Sulawesi Tengah. Itu sebagian daratan di sana itu adalah zona oviolit atau lempeng samudra yang karena proses tektonik dia bertabrakan kemudian terangkat dan menempel ke lempeng benua. Jadi di atasnya lempeng benua. Jadi walaupun wilayah Sulawesi Tengah ini daratan, tapi sebagian batuan penyusunnya itu sebenarnya adalah lempeng samudra yang udah terangkat. Makanya di sekitar sana kan banyak apa? Banyak tambang nikel. Karena lempeng samudra itu lebih banyak mengandung logam. Makanya banyak nikelnya. Kayak yang kemarin rame itu juga pulau yang ada di dekat mana? Pulau Gag yang ada di dekat apa ini? Apa itu yang di Papua itu? Ya itulah, saya lupa. Yang wisata bagus itu Raja Ampat. Pulau Gag itu juga lempeng samudra sebenarnya. Cuma udah di atas kan.
jadi daratan. Itu lempeng samudra. Dan banyak apa? Banyak logamnya. Ada tambang nikelnya kan. Walaupun sebenarnya tambang nikel itu udah diketahui dari tahun 80-an, itu udah diketahui sebenarnya. Di peta geologi pun udah ditandai Pulau Gag itu potensinya nikel udah ada. Jadi bukan sekarang aja ketahuannya. Dari tahun 80-an, mungkin tahun 70-an udah diketahui Pulau Gag itu ada kandungan nikelnya. Cuma zaman dulu kan nikel belum menjadi komoditas yang dianggap penting kan. Sekarang aja nikel itu dianggap penting, makanya ditambang. Kalau tahu ya dari puluhan tahun yang lalu udah tahu, dari 40-50 tahun yang lalu udah tahu di sana ada nikelnya. Jadi gitu mas ya. Next dari NVR 0701, Balego di Danau Mowat dan dataran tinggi Modo Inding di Sulawesi Utara itu dulunya gunung api kah? Dan dataran tinggi Modo Inding sendiri adalah kalderanya. Bukan mas, itu bukan kaldera mas. Kalau batuannya memang di sekitarnya itu memang batuan gunung api purba, gunung api tua lah, TMBV. Dan di sebelah sebelah baratnya itu kan juga gunung api, Gunung Ambang itu gunung api. Dan di sebelah ya selatannya ataupun utaranya itu bekas-bekas gunung api tua, batuan gunung api tua. Cuma kalau itu disebut kaldera bukan, nggak ada data yang menjelaskan itu kaldera. Ya itu memang daratan yang kebetulan terhimpit, daratan dan juga danau yang kebetulan terhimpit oleh batuan gunung api tua dan gunung api muda yang sekarang juga masih aktif itu. Gunung Ambang dan di utaranya itu kan juga ada lagi. Jadi itu bukan kaldera. Next dari @blue negatif grip, Balego di sebelah tenggara kota Makassar itu ada kayak struktur kaldera. Itu beneran kaldera nggak mas? Sebelah tenggara kota Makassar yang mana ini? Kayaknya udah saya pernah bahas dulu. Yang mana ini mas? Kalau Sulawesi Selatan memang banyak bekas gunung api tuanya. Yang mana? Tenggara yang ini atau yang di sini? Yang mana? Ayo. Kalau yang Gunung Lompo Batang itu ya memang itu kawah gunung api mas. Atau yang di dekat apa ini, air terjun Timurung ini. Kalau yang di dekat kalau yang di dekat air terjun Timurung ini memang batuannya gunung api. Tapi apakah itu sisa kaldera? Masih susah mas menjelaskan karena ya datanya terbatas. Karena di situ juga banyak struktur sesar yang mengontrol kan. Jadi udah terdeformasi sebegitu besarnya, jadi agak susah menentukan apakah itu pernah menjadi kaldera karena itu memang batuannya gunung api, ataukah itu yang lebih mengontrol itu sesar. Nah itu tidak tahu saya karena tidak ada datanya. Jadi begitu mas. Yang mana tadi? Yang ini yang dekat air terjun Timurung itu saya nggak tahu. Atau yang ini Gunung Lompo Batang ini. Kalau Lompo Batang ini memang kawah ini. Next dari MNHL_ID, diajak mendaki gimana mas Lego? Waduh udah tua mas, kakinya udah asam urat. Usia tidak bisa bohong mas. Berat. Tapi ya kadang masih pengen sih. Cuma ya fisik kayaknya udah tidak sebagus dulu. Next @Yusuf Fadilah C6V, mas Lego apa perbedaan gempa intraplate, interplate sama intraslab? Dulu kayaknya saya pernah jelaskan. Kapan-kapan lah saya bikin video tentang ini. Saya jelasin aja intraplate, interplate sama intraslab. Kapan-kapan saya bikin video aja biar lebih enak ya. Kalau di sini kayaknya kepanjangan nanti. Next dari @Demas Bagus BGS. Om, kalau Danau Cinta di Makalehi ke Sulawesi Utara apakah juga termasuk dalam kaldera? Danau Cinta. Oh ya jelas itu mas, itu kawah gunung api itu. Ini kan jalur gunung api Sangihe. Ini kan memang gunung api semua ini mas. Ya ini jelas kan kawah ini mas.
udah jelas itu kawah. Itu daerah situ kan jalur gunung api ke Filipina itu. Udah jelas kawah itu. Ya mas. Wah keren ya. Bagus banget ini. Punya duit kesini lah. Di sini listriknya ada nggak mas ini? Di Makalehi ini. Internet ada nggak? Perlu dipromosikan sih ini. Tempat sebagus ini. Cuma di situ ada mata air panasnya nggak mas? Soalnya di situ kan subduksinya masih aktif ya. Dan ini kerucutnya gunung api nih mas. Orang-orang tinggal di sini itu di atas kerucut gunung api ini. Ngeri juga sih kalau masih aktif. Coba mas nanti komen di sana masih ada nggak kayak mata air panas ataupun belerang itu ada nggak? Bagus banget. Cuma kalau gunung apinya masih aktif itu agak ngeri juga ini. Dulu kan saya pernah bahas juga ini yang Gunung Ruang ini, yang erupsi tahun 2023-24 kalau nggak salah. Dan Gunung Ruang ini salah satu gunung yang agak ngeri juga karena erupsinya itu pernah bikin tsunami, kayak tsunami Krakatau dulu. Dari Agil Kurniawan 315, Mas, cita-citamu waktu kecil mau jadi apa? Apa sudah dari dulu tertarik ngamati batu sama gunung? Hidup tanpa cita-cita mas. Kalau keinginan punya banyak, tapi kalau cita-cita kayaknya nggak ada. Ingin apa ya udah dicoba, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal ya udah. Kalau cita-cita kayaknya nggak ada sih. Karena saya juga bukan siapa-siapa. Hidup tanpa cita-cita, mengalir aja mas. Next, @62 Joseon, gak bisa bahas kualitas air dari jenis batuannya nggak? Buset. Sebenarnya bagus sih pertanyaannya, tapi cuma saya banyak agak lupanya kalau kualitas air. Soalnya mana kuliah berat dulu. Memang benar sih, batuan yang menjadi penyusun wilayah di situ itu sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah dari sebuah wilayah. Misalkan kayak dataran Kars atau pegunungan Kars, itu biasanya airnya itu pH-nya cenderung alkali atau basa. Kenapa? Karena batuannya banyak mengandung kalsium. Jadi kan air itu punya sifat melarutkan. Nah, air tentu saja akan melarutkan batuan apa saja yang dia lewati. Nah, kalau batuannya itu batu gamping atau dari dataran Kars, itu kan banyak mengandung kalsium. Nah, kalsium sendiri itu sifatnya alkali. Nah, ketika melarutkan batu gamping, otomatis airnya akan menjadi alkali. Nah, sama ketika air melewati batuan yang mungkin terkena proses hidrotermal atau geotermal, itu mungkin akan kecenderungannya asam karena banyak mengandung belerang. Jadi memang benar, kualitas air itu sangat dipengaruhi oleh batuan yang menyusun wilayah tersebut. Terutama secara kimia ya, komposisi ion-ion yang ada di dalam air. Kalau bahas itu loh, berat mas. Mungkin kapan-kapan saya perlu belajar lagi, dibuka lagi materi kuliahnya. Berat ini. Dari @Faizal Amiruddin 6008, Mas, apa saja fenomena-fenomena formasi-formasi geologi yang unik di Indonesia atau yang setidaknya sampean pengen berkunjung langsung ke tempatnya? Wah, kalau Indonesia ya banyak banget mas. Banyak banget. Contoh simpel kayak saya tuh pengen ke Maros, ke Kars Maros. Itu Kars yang nggak bisa ditemukan di seluruh Indonesia, cuma ada di Maros. Itu kan menara-menara Kars. Itu nggak ada di tempat lain di Indonesia. Kalau di Gunung Kidul kan itu kan kun kan, lebih ke apa, kun itu apa ya? Kerucut-kerucut kan. Kalau di Maros itu kayak menara. Dan di sana kan juga secara hidrologi itu unik banget. Terus yang ketiga itu di sana ada juga lukisan tertua, kalau nggak salah satu tertua di dunia, di gua atau di leang-leangnya itu salah satu. Banyak sekali sih mas. Terus
ada lagi kalau nggak salah itu dulu teman saya itu ada yang ngomong, saya lupa di wilayah mana, ada danau. Nah danaunya itu ada ubur-uburnya, dan ubur-ubur di sana itu nggak nyengat, tapi itu danau, airnya air tawar. Nah itu saya lupa lokasinya di mana. Dulu teman saya pernah ngomong ada gitu, dia pernah ke sana. Itu salah satunya. Ya banyak sih mas. Kayak tadi aja nemu tempat bagus di danau Danau Cinta tadi. Pengen saya ke sana. Ya, banyak mas. Kalau di Indonesia banyak. Tidak usah khawatir. Seumur hidup paling juga nggak bisa ke semuanya. Next dari Girza Primanda. Kalau semisal Jawa diguncang gempa besar, amit-amit magnitudo 9 kayak di Aceh, apakah dampaknya bakal parah? Kalau kita ngomongin gini ya, itu kita nggak bisa berandai-andai, kita nggak bisa berwhat if lah. Kita harus ngomong berdasarkan data, berdasarkan riset. Nah kalau berdasarkan data, berdasarkan riset, di Jawa itu nggak pernah ada gempa yang mendekati 9 itu nggak ada. 8 aja itu jarang banget. Kenapa? Wah panjang itu ceritanya. Di Sumatera pun yang mendekati 9 itu udah di atas, yang di dekat-dekat Aceh, dekat-dekat Laut Andaman itu yang bisa 9, di atas 9 pun di sana. Kalau yang di bawah-bawah sekitar Lampung, Sumatera Barat itu nggak ada, yang 9 itu nggak ada. Yang 9 ya yang di atas-atas, yang dekat-dekat Aceh itu. Nah kenapa? Kayaknya butuh video sendiri sih, penjelasannya panjang soalnya. Salah satunya itu ya karena lempeng samudra yang ada di baratnya Sumatera itu lebih mudah dibandingkan lempeng samudra yang ada di selatan Jawa. Itu salah satunya. Mungkin kapan-kapan saya bikin videonya aja lah, biar lebih enak jelasinnya. Panjang soalnya itu. Dari Hendrik Haup, gimana dengan sesar kendeng yang kata orang memicu gempa besar bang? Sesar kendeng itu memang ada, dan pegunungan kendeng itu kan panjang sekali, dari sekitar mana? Grobogan, Pati, Semarang, Kabupaten Semarang sampai ke Mojokerto, bahkan sebenarnya itu lanjut ke timur, ke Surabaya, ke Selat Madura, itu sebenarnya zona kendeng. Di sana juga ada sesarnya, yang sekarang nyambung ke sesar Kambing itu, yang di selatannya Pulau Madura. Itu memang ada, dan itu sesar aktif. Dan kalau berdasarkan para ahli, sesar kendeng itu bisa memicu gempa sekitar ya di 7, walaupun sangat jarang ya, tapi itu memang ada, masih aktif. Ya maksimal gempanya itu sekitar 7 magnitudo. Dan pegunungan kendeng itu kan juga terangkat gara-gara adanya sesar kendeng ini. Jadi seperti itu. Kapan-kapan dibahas. Pengen bahas sebenarnya, tapi saya masih bingung membahasnya dari mana pegunungan kendeng ini. Next dari @mumu_bmt. Bang, sebagai peminat ke disiplin ilmu ekologi, apa aja efek dan influence-nya Sungai Citarum terhadap dinamika interaksi antara kehidupan dengan lingkungannya? Waduh, ilmu ekologi. Saya tidak terlalu mendalami ilmu ekologi ya. Susah, saya tidak terlalu suka berbicara dengan makhluk hidup, termasuk manusia. Lebih enak ngomong sama barang mati. Ya kalau yang paling sederhana ya, kalau pencemaran ke sungai yang pasti ya biota di sungainya bisa terancam kan. Yang pertama pasti ikan kemungkinan bisa mati. Mungkin ada spesies-spesies yang akhirnya tidak bisa mendiami sungai tersebut. Yang kedua, kalau terjadi pencemaran yang tinggi, itu bisa terjadi di air sungai, itu bisa terjadi yang namanya eutrofikasi. Eutrofikasi itu keadaan di mana air atau tubuh air itu memiliki kandungan nitrat yang sangat tinggi. Nah, ketika kandungan nitratnya itu sangat tinggi, yang terjadi apa? Kesuburan air itu sangat tinggi. Tapi kesuburan ini itu malah jelek ke tubuh air. Karena kenapa? Ketika kandungan nitrat tinggi, itu yang terjadi adalah dissolved oksigen atau oksigen terlalu dalam air itu turun, rendah. Dan dampaknya kepada siapa? Ya tentu saja pada ikan. Yang kedua, ketika terjadi eutrofikasi atau
kesuburan perairan itu sangat tinggi, yang muncul adalah eceng gondok atau tanaman-tanaman yang menutupi tubuh air. Nah, ketika tanaman-tanaman seperti eceng gondok menutupi tubuh air, otomatis sinar matahari tidak bisa menembus ke tubuh air, sehingga oksigen rendah, sehingga yang terjadi ikan bisa stres dan pada akhirnya ikan bisa mati. Nah, belum lagi kalau ada peristiwa yang disebut sebagai apa namanya, lupa saya. Aduh, kok lupa saya. Bentar. Nah, ini upwelling. Saya lupa namanya upwelling. Upwelling itu ketika ada perputaran suhu di dalam tubuh air. Jadi panas itu kan punya namanya itu gaya konveksi dari muter. Ketika air yang di bawah itu lebih hangat dibandingkan yang di atas, maka akan terjadi upwelling, di mana air yang hangat ini akan naik, sementara yang air yang lebih dingin ini akan turun. Nah, ketika terjadi proses upwelling ini atau gaya konveksi ini, itu air tidak hanya membawa air, tapi bisa membawa endapan-endapan yang ada di bawah, yang entah sampah, entah kotoran, entah sedimen. Nah, ketika terjadi upwelling, otomatis material-material yang di bawah ini itu ikut naik. Nah, yang terjadi apa? Airnya menjadi keruh. Nah, ketika air menjadi keruh, dampaknya apa? Ya, oksigen dalam air rendah, yang otomatis juga akan berdampak kepada biota, yaitu ikan. Nah, sebenarnya kalau pencemaran air entah itu di danau ataupun di sungai, itu dampak terbesar itu sebenarnya ke biota air, yaitu ikan. Karena ya tadi ada proses namanya eutrofikasi, ada proses namanya upwelling, yang itu bisa berdampak kepada kehidupan biota di tubuh air, entah di sungai ataupun di laut ataupun di danau. Seperti itu. Banyak ya istilah-istilah keluar. Saya lama tidak pakai istilah itu. Next dari @Sigit Setiono 2319. Lego, Gunung Api Purba Semilir pusat kawannya berada di mana? Semilir ini maksudnya. Nggak diketahui mas kalau Gunung Semilir itu pusat kawannya di mana. Yang diketahui cuma endapan erupsinya. Yang paling terkenal yaitu di tebing Breksi di mana? Di Jogja apa di Bantul itu? Ya pokoknya itulah di DIY. Tapi kalau endapan Gunung Semilir ini sebenarnya luas banget, no? Sampai di mana itu? Di Sesar Opak itu juga ada endapan Semilir. Bahkan di sekitar Trenggalek kalau nggak salah, Trenggalek apa Ponorogo itu juga ada endapannya Semilir. Cuma kawannya di mana tidak diketahui karena udah hilang kan.